Dari sekitar 40 waduk dan situ yang ada di Jakarta, diperkirakan hanya sekitar 50% saja yang berfungsi secara maksimal. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa Jakarta kerap direndam banjir seperti yang terjadi pada awal tahun 2013 lalu. Pendangkalan dan alih fungsi lahan membuat waduk tak lagi mampu menampung air sebagaimana mestinya. Upaya revitalisasi waduk oleh pemerintah daerah Jakarta juga menemui sejumlah tantangan. Ratusan rumah berdiri liar di atas lahan yang seharusnya menjadi titik penampungan air. Berikut liputan Mahfud Effendi untuk Asia Calling. Ribuan bangunan warga yang berdiri di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara akan digusur dalam waktu dekat. Sebelumnya, sekitar 700 bangunan telah dibongkar oleh pemerintah daerah Jakarta karena dianggap mengganggu fungsi waduk. Adang Rohmat adalah salah satu pemilik bangunan yang dibongkar. Sejak 33 tahun yang lalu, Adang memanfaatkan lahan itu. Dan 4 tahun belakangan, ia membangun rumah di bantaran waduk. Saya juga nggak mau sebenarnya Pak, tinggal di waduk-waduk begini nggak mau. Cuman ya namanya kita orang kecil. Daripada kita jadi gelandangan tinggal di kolong jembatan atau di mana di pinggir jalan, diusir juga Satpol PP. Ya udah apa adanya, ikut sama teman-teman begitu. Adang tidak melawan ketika pemerintah daerah membongkar rumahnya. Janji dipindahkan ke rumah susun juga makin membuat Adang merelakan rumahnya. Tapi sampai sekarang, Adang belum mendapatkan rumah tinggal pengganti yang dijanjikan pemerintah daerah. Kita nyadarin lah bahwa ini tanah-tanah siapa kita tempatin kan. Ya kalau bangunan itu udah resiko tanggungan kita kan, ibaratnya nggak masalah lah, kita nggak ada lagi untung rugi ibaratnya. Yang penting kita juga minta bagaimana caranya keluarga saya ini dibawa kemana. Tidak semua warga bantaran Waduk Pluit bersikap seperti Adang. Alwi menolak rumahnya digusur petugas. Alwi meminta pemerintah daerah berdialog dengan warga sebelum membongkar pemukiman mereka. Ketika adanya pembongkaran untuk alasan normalisasi waduk, kita meminta untuk dialog jalan keluar apa yang harus ditempuh oleh Pemprov sendiri dengan warga Muara Baru. Karena di sini kan kita bermasyarakat dan banyak sekali warganya di sini, dan mungkin pasti pendapat mereka itu masing-masing belum klop gitu. Ada yang meminta rumah susun, ada yang meminta wani piro, ada yang meminta per meternya wani piro, kan begitu. Jadi masyarakat di sini menginginkan pada dasarnya cuma dialog. Gubernur Jakarta Joko Widodo menegaskan sudah menggelar dialog dengan warga. Menurut Jokowi, pihaknya kesulitan memenuhi keinginan seluruh warga untuk berdialog karena banyaknya kelompok-kelompok warga yang terbentuk di lapangan. Jadi kita ini sudah bertemu dengan warga itu mungkin lebih dari 30 kali, lebih. Hanya ya baik-baik aja. Di kantor kita ke Waduk Pluit juga enggak sekali, 3 kali juga sering. Hanya di situ ada kurang lebih 7 ribuan kakak. Kelompoknya berbeda-beda, kemauannya lain-lain. Ada yang minta ke utara, ada yang minta ke selatan, ada yang minta ke barat, ada yang minta ke timur, ada yang minta ke atas. Jokowi bersikeras relokasi warga harus dilakukan. Alasannya tindakan tersebut untuk memulihkan fungsi waduk untuk mengatasi banjir. Akibat pemukiman penduduk dan pendangkalan, waduk ini menyusut dari 80 hektar menjadi 60 hektar. Penyusutan tersebut menjadi salah satu penyebab banjir yang menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta awal 2013 silam. Itu waduk, sekali lagi, itu tempat air, bukan untuk rumah, bukan untuk hunian. Ini yang harus diketahui, ya kan? Nah, kita ini memberi solusi untuk warga yang ada di situ dipindah ke rusun. Karena waduknya ini akan dijadikan tempat air lagi, untuk waduk air. Seluas 80 hektar lagi, kalau mau Jakarta ini tidak banjir. Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga, dari sekitar 42 waduk dan situ di Jakarta, hampir 50% dalam kondisi kritis akibat alih fungsi lahan. Akibatnya banjir kerap meredam ibu kota Indonesia ini.
mau bertekad memutus mata rantai banjir yang selama ini menjadi momok kota Jakarta, maka mau tidak mau pemerintah harus berani merefungsi kembali kawasan-kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan kembali untuk resapan air dan ruang terbuka hijau. Nirwono Yoga juga meminta pemerintah Jakarta konsisten dengan keberadaan ruang terbuka hijau termasuk waduk. Selama ini pemerintah berperan dalam alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi pemukiman. Pemerintah dinilai abai dengan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau. Salah satu kasus terjadinya perubahan peruntukan adalah ada unsur pembiaran dari aparat terkait, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan juga sampai tingkat ke wali kota. Banyak kasus di tanah-tanah negara tadi, warga diberikan fasilitas ya, mulai dari tingkat kelurahan yang membiarkan atau dalam tanda petik memberikan izin terhadap tanah negara untuk tanah garapan. Setelah itu ada unsur pembiaran lagi, bagaimana mungkin lurah tidak tahu bahwa yang dihuni adalah tanah negara, tetapi dia memberikan fasilitas KTP dan juga KK. Adang telah merelakan rumahnya di bantaran Waduk Pluit diratakan dengan tanah. Namun Adang masih berharap agar Jokowi segera mewujudkan janji memberikan hunian rumah susun sebagai ganti rumahnya. Saya juga manusia, Pak. Bukan nggak mau jadi orang peliharaan, nggak mau. Anak saya masih ada kecil-kecil, Pak. Apa kalau saya tanya nanti sabar gimana? Ya saya bukan nggak kuat, saya bisa kontrak, tapi kontrakan tuh nggak ada yang bisa jamin, Pak. Semua bakal tergusur, gimana Pak hati saya? Nggak bisa tenang hidup saya, Pak. Kalau nggak ditempatin di rumah susun. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa dalam Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.